Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi matematika yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Materi ini adalah untuk pembelajaran di kelas 11. Nah, capaian pembelajaran pada materi ini yaitu di akhir fase F, peserta didik dapat memodelkan pinjaman dan investasi dengan bunga majemuk dan anuitas, serta menyelidiki secara numerik atau grafis pengaruh masing-masing parameter, yaitu baik itu suku bunga, periode pembayaran dalam model tersebut. Tujuannya, melalui proses menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah terhadap permasalahan yang disajikan dalam modul matematika, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi, menyajikan model matematika, dan menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan suku bunga, baik itu bunga tunggal dan majemuk dan anuitas. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, mungkin di kelas 10 pernah belajar tentang barisan dan deret ya. Bunga tunggal dan bunga majemuk ini adalah salah satu aplikasi barisan dan deret pada bidang ekonomi, yaitu pada perhitungan bunga pada simpanan uang di bank atau di koperasi atau lembaga lain sejenisnya. Mungkin di antara siswa-siswi sekalian pernah mendengar gitu ya menyimpan uang di bank atau di koperasi. Nah, bagaimana sih cara perhitungannya? Mungkin ada yang menyebutkan bunga tunggal, bunga majemuk. Nah, apa perbedaannya? Kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu bunga tunggal. Ini merupakan salah satu aplikasi dari barisan aritmetika. Bisa dibuka-buka kembali apa itu barisan aritmetika, cara perhitungannya dan lain-lain ada di kelas 10. Bunga tunggal ini adalah metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan modal pokok pinjaman atau modal awal simpanan saja. Jadi bunganya itu dari modal awalnya saja. Untuk rumus bunga tunggalnya yaitu MN di sini adalah nilai modal simpanan periode ke N sama dengan MO kalikan 1 ditambah IN. Nah, untuk MO-nya adalah modal awal simpanannya, I-nya adalah persentase bunga simpanan, dan N-nya adalah periode pembunganya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Pak Ahmad memerlukan tambahan modal untuk usahanya berdagang makanan, sehingga ia meminjam uang di Koperasi Maju Jaya sebesar 4 juta rupiah. Dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2% dari pokok pinjaman per bulan. Jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, maka tentukanlah total pengembalian Pak Ahmad. Kita cari tahu dulu apa yang diketahui dari permasalahan tersebut, yaitu adalah modal awalnya ya. Modal awalnya adalah 4 juta, lalu persentase bunganya atau I-nya adalah 2%. Kita ubah ke dalam bentuk desimal, 2% ini menjadi 0,02 atau 2/100, itu 0,02. N-nya atau periode pembungaannya adalah setelah 6 bulan. Karena ini tadi di atasnya juga persentasenya per bulan dan ininya juga setelah 6 bulan, jadi kita langsung aja tulis di sini 6. Yang ditanyakan adalah MN, yaitu M6 ya. Setelah 6 bulan berapa pengembaliannya? Kita substitusikan ke rumus yang tadi, MO-nya adalah 4 juta, ditambah 1, ditambah I-nya tadi itu adalah 0,02, N-nya adalah 6, yaitu 6 bulan. Lalu kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung ini, hitung dulu perkaliannya, diperoleh 1,12, yaitu 1 ditambah 0,12. Kalikan 4 juta rupiah sehingga hasilnya adalah 4.480.000 rupiah. Jadi total pengembalian Pak Ahmad adalah 4.480.000 rupiah. Oke, seperti itu. Jadi ada kata kuncinya juga tadi untuk bunga tunggal, ini persentasenya dari pokok pinjaman per bulannya ya. Lalu yang kedua adalah bunga majemuk. Nah, untuk bunga majemuk ini adalah salah satu aplikasi dari barisan geometri. Untuk lebih mudah atau mengingatnya, silahkan buka-buka lagi atau buka-buka kembali materi tentang barisan geometri.
Perbedaannya, kalau bunga majemuk itu pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan besar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Jadi pada sebelumnya ya, bunga sebelumnya. Rumus bunga majemuk yaitu MN sama dengan MO kali 1 tambah I dipangkatkan N. Keterangannya sama seperti yang tadi. Dan untuk contoh soalnya, Pak Mulyo adalah seorang pengusaha batik. Ia menyimpan uangnya sebesar 100 juta rupiah di sebuah bank. Bank tersebut memberikan bunga tabungan dengan sistem bunga majemuk. Nah, ini ada kalimatnya bunga majemuk ya, sebesar 1,2% per bulan. Maka berapakah besarnya tabungan Pak Mulyo setelah 5 bulan? Oke. Jadi kita coba hitung bagaimana caranya. Nah, MO-nya itu tabungan awal 100 juta. I-nya atau persentase bunga majemuknya adalah 1,2%. Lalu kita ubah ke dalam bentuk desimal jadi 0,12. Dan periodenya itu N yaitu 5 bulan. Nah, ditanyakannya MM itu MO kali 1 tambah I pangkatkan M. Lalu kita substitusikan yang diketahui tadi sehingga diperoleh hasil akhirnya atau besar tabungan Pak Mulyo setelah 5 bulan adalah 176.200.000 rupiah. Oke, sekian penjelasan mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Nanti kita akan bertemu lagi untuk membahas tentang anuitas. Ada beberapa lembar kerja di sini yang bisa dikerjakan. Nah, ini yaitu lembar kerja pertama tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Di sini ada perbedaannya ya. Kalau bunga tunggal itu kita lihat sama semua bunganya. Kalau dia 10% itu dari saldo awal ya berarti sama. Tiap tahunnya dapatnya 10% kalikan dengan saldo awal. Sedangkan kalau bunga majemuk 10%-nya dari saldo yang berjalan atau saldo yang terakhir. Nah, jadi dia akan mengalami perbedaan. Silakan nanti bisa dikerjakan lembar kerja 1, lembar kerja 2, lembar kerja 3, dan lembar kerja 4 untuk pembahasan bunga tunggal dan bunga majemuk. Sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.